Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 422 sungguh mengerikan. Luo Yu tercengang melihat orang yang mengenakan gaun merah yang memancarkan aura pembunuh. Jika bukan karena wajah yang dikenalnya dan fakta bahwa kediaman Feng dijaga ketat, dia akan mengira bahwa nyonyanya sedang ditiru oleh orang lain. Leng Xuang tidak terkejut saat dia melayani nyonyanya setiap hari, dia tahu bahwa emosinya tidak pernah baik saat dia baru bangun tidur. Tidak terlalu buruk jika dia tidak meledak, tetapi begitu dia meledak, emosinya menjadi sangat buruk. Orang-orang dari negeri Green Gallop terus-menerus mendatangkan masalah ke kediaman Feng, apalagi nyonya mereka, bahkan mereka pun marah karenanya. Tatapan mata Feng Jiu yang dingin dan penuh dengan niat membunuh menatap Luo Yu. Dia berjalan ke meja di halaman untuk duduk dan berkata, bawakan aku beberapa bahan peledakmu. Saat dia berbicara, dia sudah mengambil 7 atau 8 botol di udara. Ya. Luo Yu mengeluarkan 7 atau 8 bahan peledak dari kantong pinggangnya, kekuatan masing-masing telah meningkat. Ketika dia melihat bahwa nyonya telah membongkar tabung-tabung itu dan memodulasinya kembali, dia tercengang. Tidak mungkin. Nyonya juga tahu tentang ini. Itu ada bubuk mesiu di dalamnya. Dia benar-benar membongkarnya. Semakin dia memperhatikan, semakin besar matanya. Dia pikir matanya akan rusak karena wanita itu, tetapi setelah wanita itu memisahkannya dan menambahkan sedikit bubuk, lalu menyusunnya kembali, 7 atau 8 bom di atas meja tampak seperti baru. Nyonya, bagaimana Anda tahu cara merakit bom? Anda tahu cara membuatnya. Bahkan gurunya tidak tahu cara membuatnya. Dia telah memodifikasinya dari petasan dan daya bunuhnya sangat hebat. Tetapi bagaimana mungkin Nyonya tidak mengalami masalah sama sekali dengan itu? Yah, aku pernah mencobanya sedikit di masa lalu, jawabnya, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Sebagai penjaga pintu tersembunyi modern, dia adalah metamorfosis dari semua direktur keluarga. Dia ahli dalam obat-obatan medis dan pembunuhan. Dia disebut iblis oleh dunia. Bagaimana mungkin dia tidak membuat bahan peledak? Pernah mencoba-coba masa lalu. Luo Yu tercengang, gerakannya lebih terampil daripada gerakannya. Dia bertanya, Nyonya, apa tujuan dari obat yang Anda campurkan ke dalamnya? Bukankah obat yang dicampur dengan bubuk mesiu tidak akan bisa menyala? Dia belum pernah mencobanya dengan cara itu. Rasionya tidak mungkin salah. Jika salah, bahan peledaknya akan hancur dan tidak akan berhasil. Setelah dia menyusun kembali 7 atau 8 bahan peledak di atas meja, dia menatapnya dan tersenyum dengan ekspresi aneh, apakah kamu ingin tahu? Kamu akan mengetahuinya nanti. Luo Yu terkejut melihat senyum puas di wajahnya, hatinya sedikit bergetar saat melihatnya berdiri untuk pergi dan mencuci tangannya di belakang. Dia berjalan cepat ke sisi Leng Xuang dan bertanya dengan tenang, Leng Xuang, apa yang terjadi pada Nyonya? Mengapa dia tampak tidak sehat hari ini? Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa Nyonya hari ini tampak sangat menakutkan. Leng Xuang meliriknya dan berkata, Nyonya memiliki sifat pemarah saat bangun tidur. Konon, Luo Yu kemudian bisa rileks. Amarahnya saat bangun tidur, itu tidak apa-apa. Konon, orang yang emosinya meledak-ledak saat bangun tidur akan sangat meledak-ledak jika tidak cukup tidur. Menghembuskan. Dia menghela napas pelan dan merenung dalam hati. Di masa depan, dia tidak boleh menembak pistol itu, atau kalau tidak. Ketika dia membayangkan senyum aneh di bibir nyonyanya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Betapa menakutkannya.